Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Safiatun Nazihah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktik saya pada Bank BRI Unit Purwasari. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang pertama Bapak Profesor Dr. Andes Haji Dedi Mulyadi SEMM selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, Ibu Dr. Andes Citra Safitri SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang ketiga, Bapak Haji Suroso SEMM selaku Koordinator Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang keempat, kepada Bapak Sihab SEMM dan Bapak Robi Fauji SEMM yang sudah menjadi dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melaporkan hasil kerja praktik saya dengan judul Analisis Laporan Keuangan untuk Dasar Penilaian Kinerja Keuangan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Purwasari. Diajukan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan perkuliahan mata kuliah kerja praktik. Laporan hasil kerja praktik ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab yang pertama berisi pendahuluan, bab kedua gambaran umum perusahaan, bab ketiga tinjauan pustaka, bab keempat pelaksanaan kerja praktik, dan bab 5 yang terakhir itu penutup. Untuk bab pertama berisi tentang latar belakang, tujuan, waktu dan tahapan kegiatan, lalu ada alur kerja praktik. Latar belakang diadakannya kerja praktik ini karena pelaksanaan magang atau kerja praktik merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi, berupa penempatan praktik kerja mahasiswa. Kedua, memberi wawasan dan pengalaman mengenai penerapan pengetahuan dalam dunia kerja. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan dilakukannya kerja praktik ini yang pertama untuk mengetahui kedudukan dan koordinasi pada PT Bank BRI Unit Purwasari. Yang kedua, agar praktikan dapat mengetahui dan memahami kondisi dan suasana kerja di lapangan dengan melaksanakan beberapa tugas atau pekerjaan yang diberikan dari perusahaan melalui pembimbing lapangan. Yang ketiga, untuk mengetahui kesehatan bank dengan menggunakan analisis laporan keuangan untuk dasar penilaian kinerja keuangan pada PT Bank BRI Unit Purwasari. Lalu yang selanjutnya ada waktu dan tahapan kegiatan. Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan ini, penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik kurang lebih 1 bulan yang dimulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 1 April 2022. Waktu kerjanya dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 ada gambaran umum perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaan. Pada awalnya, Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bey Arya Wirja Atmaja dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember tahun 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Kemudian ada visi dan misi perusahaan. Visi Bank BRI yaitu menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Lalu untuk misinya yang pertama memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menyediakan pelayanan yang prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja atau performance driven culture. Teknologi informasi yang handal dan future ready dan jaringan kerja yang konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellent. Lalu yang ketiga, bekerja dengan optimal yang baik memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders.
dengan memperhatikan prinsip keuntungan, prinsip keuangan berkelanjutan, dan praktik good corporate governance yang sangat baik. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Pada BRI unit terdiri dari kepala unit, teller, customer service, mantri, CS Kur, Asmankur, Pramubakti, penjaga malam, dan satpam. Untuk pembagian tugas dan tanggung jawab wewenang, kepala BRI unit. Tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama bertanggung jawab atas semua operasional di BRI unit, yang kedua sebagai pengawas penuh terhadap operasional BRI unit. Kemudian yang kedua ada mantri. Tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama bertanggung jawab atas jaminan, yang kedua bertanggung jawab terhadap proses pinjaman. Yang ketiga ada customer service. Tugas dan tanggung jawab, yang pertama memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah. Yang kedua, memberikan informasi saldo pinjaman, transfer maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah. Lalu yang keempat ada teller. Tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama melakukan tambahan kas agar kelancaran pelayanan kepada nasabah dapat berjalan dengan baik dan memuaskan. Yang kedua, menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan data setoran guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang yang diterima. Yang kelima ada CS Kur. Tugas dan tanggung jawab, memberikan informasi tentang produk BRI yaitu KUR dengan sejelas-jelasnya agar nasabah atau calon nasabah bisa paham dan tidak terjadi selisih paham. Yang keenam, Asmankur atau asisten mantri KUR. Tugasnya adalah bertugas untuk membantu CS KUR dalam menjalankan tugasnya. Yang ketujuh, Pramubakti. Tugasnya membantu menyiapkan kebutuhan pegawai Bank BRI dan memastikan semuanya tersedia dan membersihkan seluruh bagian kantor. Yang kedelapan ada penjaga malam. Bertugas untuk menjaga Bank BRI saat malam hari untuk menghindari ada kemalingan atau pembobolan bank pada malam hari. Yang kesembilan ada satpam. Bertugas menjaga ketertiban nasabah bank dan penjaga pegawai bank. Kemudian untuk bab 3 ada tinjauan pustaka. Yang pertama tentang manajemen. Pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut Hasibuan tahun 2010 mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu menurut Terry dalam Nawawi 2011 adalah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain. Manajemen menurut Niti Semito tahun 2012 adalah suatu ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Lalu selanjutnya pengertian manajemen keuangan. Menurut Mustafa tahun 2017, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan mengemukakan bahwa manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan. Menurut Farah Margareta, tahun 2014 adalah proses pengambilan keputusan tentang aset, pembiayaan dari aset tersebut, dan pendistribusian dari seluruh cash flow yang potensial yang dihasilkan dari aset tadi. Menurut Irham Fahmi, tahun 2015 mengemukakan bahwa manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability usaha bagi perusahaan. Tujuan manajemen menurut Siswanto tahun 2012 adalah sesuatu yang ingin direalisasikan yang menggambarkan cakupan tertentu dan menyarankan pengarahan kepada seorang manajer. Lalu yang selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan menurut Agus Harjito Martono terdapat 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, yang ketiga keputusan manajemen aset. Lalu selanjutnya ada pengertian laporan keuangan. Menurut Kasmir tahun 2019, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Werner R. Burhadi tahun 2019, laporan keuangan merupakan bahasa bisnis.
Di dalam laporan keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna. Dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Yang kemudian ada pengertian analisis keuangan. Yang pertama, menurut Harahap 2009, analisis laporan keuangan. Pengertian kinerja keuangan menurut Fahmi tahun 2018. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar. Bab 4. Pelaksanaan kerja praktik. Yang pertama, kedudukan dan koordinasi. Dalam kegiatan kerja praktik ini, saya ditempatkan di bagian back office, bagian pengarsipan berkas, dan scanning berkas-berkas nasabah. Kegiatan kerja praktik ini dilakukan pada hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Serta kegiatan kerja praktik ini berkoordinasi dengan customer service dan teller bank yaitu Ibu Inka dan kepala unit yaitu Bapak Yoingga Agta Triangka. Uraian pelaksanaan kerja praktik. Kegiatan membantu pengecekan data nasabah, scanning berkas-berkas nasabah, mengarsipkan berkas yang sudah di-scan. Tugas utama yang pertama, mengecek kelengkapan berkas nasabah, membantu pengecekan data yang diperlukan nasabah untuk pembukaan rekening baru atau untuk peminjaman modal usaha. Yang kedua, mengarsipkan dokumen penting. Mengarsipkan dokumen yang penting agar tidak tercampur dengan berkas-berkas lainnya agar lebih mudah dicari apabila diperlukan. Yang ketiga, scanning berkas nasabah. Scanning kelengkapan dokumen nasabah agar bisa diinput di dalam komputer untuk mencegah kehilangan berkas atau apabila terjadi kebakaran dan lain-lain. Tugas pendukung yang pertama, membantu divisi lain dalam melayani nasabah. Membantu divisi lain apabila sedang banyak nasabah untuk dibantu menyelesaikan maksud dan tujuan nasabah datang ke bank, seperti mengajukan pinjaman modal usaha, mengisi formulir pendaftaran, dan menjelaskan isi tentang perjanjian hutang. Kemudian ada permasalahan dan solusi. Permasalahan yang dialami selama menjalani kerja praktik adalah kurang terfasilitasinya alat kerja seperti alat scanning sehingga menyulitkan untuk men-scan banyak data yang harus di-scan. Solusinya, dari permasalahan di atas yaitu dengan mendownload aplikasi scanner pada smartphone pribadi untuk men-scan data-data yang diperlukan yang kemudian akan dipindahkan melalui laptop ke komputer customer service untuk digabungkan dalam satu file berisi file yang sudah di-scan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan uraian pada penelitian yang telah dilakukan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan gambaran atas hasil dari sebuah aktivitas ekonomi yang dilakukan perusahaan guna mendapatkan laba sebesar-besarnya, yang disajikan pada akhir periode yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan. Lalu saran. Berdasarkan uraian-uraian pada penelitian di atas, maka saya akan memberikan beberapa saran untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, yaitu sebagai berikut. Bagi peneliti yang akan datang, untuk penelitian sebaiknya lebih kepada kinerja perusahaan dari segi non-keuangan, misalnya dari kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan lain-lain, karena pada penelitian ini sudah menitik beratkan pada perhitungan analisis rasio terhadap laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Bagi pihak perusahaan PT Bank BRI, harus lebih meningkatkan pelayanan dengan mengevaluasi manajemen, karena secara umum rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisiensian manajemen. Itulah tadi hasil laporan dari kerja praktik saya di Bank BRI Unit Purwasari. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.